Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Rizky Alvarez dari kelas TIB 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Selamat datang dalam eksplorasi mendalam mengenai model infrastruktur jaringan, tulang punggung konektivitas digital yang memungkinkan dunia modern kita terhubung dan berkomunikasi. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai aspek penting dari jaringan komputer, mulai dari topologi hingga model manajemen jaringan. Secara formal, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, yang memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Jaringan komputer dapat bersifat terpusat, di mana satu komputer utama mengontrol seluruh perangkat lain, atau terdistribusi, di mana kontrol dan sumber daya tersebar di antara banyak perangkat. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihannya tergantung pada kebutuhan dan skala jaringan. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan jaringan terdistribusi terletak pada perangkat lunaknya. Sistem terdistribusi menggunakan perangkat lunak khusus untuk menciptakan ilusi satu sistem yang terpadu, meskipun sebenarnya terdiri dari banyak komputer yang bekerja secara bersama-sama. Contoh penerapan dari jaringan terdistribusi adalah data center, di mana banyak server bekerja sama untuk menyediakan layanan komputasi awan. Jaringan terdistribusi menawarkan skalabilitas, keandalan, dan performa yang lebih baik daripada jaringan komputer tradisional, menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi modern. Jaringan terpusat memiliki satu titik kontrol utama, sedangkan jaringan terdistribusi menyebarkan kontrol dan sumber daya. Data center adalah contoh nyata dari jaringan terdistribusi yang sangat kuat, di mana banyak server bekerja sama untuk menyediakan layanan komputasi awan yang dapat diakses dari mana saja. Jaringan terdistribusi juga digunakan dalam aplikasi lain seperti sistem perbankan, jaringan transportasi, dan sistem kontrol industri. Jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya. PAN atau Personal Area Network menghubungkan perangkat dalam jarak dekat, seperti Bluetooth untuk menghubungkan headset atau mouse ke laptop. LAN, Local Area Network, mencakup area yang lebih luas, seperti gedung atau kampus, dan sering digunakan untuk berbagi sumber daya seperti printer dan file. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, yang mencakup seluruh kota atau wilayah, dan dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN atau menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan seluruh dunia, seperti internet, dan memungkinkan komunikasi jarak jauh serta akses ke sumber daya global. Mari kita lihat kembali berbagai jenis jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. PAN untuk perangkat pribadi, LAN untuk area lokal, MAN untuk kota atau wilayah, dan WAN untuk jaringan global. Setiap jenis jaringan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan komunikasi dalam skala yang berbeda. Jaringan juga dapat dikategorikan berdasarkan aksesibilitasnya. Intranet adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh pengguna internal, seperti karyawan perusahaan. Internet adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Internet sering digunakan untuk berbagi informasi internal, kolaborasi, dan aplikasi bisnis. Sedangkan, internet menyediakan akses ke sumber daya global dan komunikasi dengan dunia luar. Terakhir, jaringan dapat dibangun dalam dua cara, yaitu ad hoc, di mana perangkat terhubung secara langsung tanpa infrastruktur pusat, atau infrastruktur di mana perangkat terhubung melalui perangkat pusat seperti router atau access point. Jaringan ad hoc sering digunakan untuk situasi sementara atau ketika infrastruktur jaringan tidak tersedia. Sedangkan jaringan infrastruktur lebih umum digunakan dalam lingkungan bisnis dan rumah karena skalabilitasnya dan manajemennya yang lebih baik. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar topologi jaringan. Topologi merujuk pada bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan saling terhubung secara fisik dan logis. Pilihan topologi yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan skalabilitas jaringan. Topologi yang berbeda memiliki karakteristik yang unik, yang sesuai untuk kebutuhan jaringan yang berbeda pula. Topologi bus adalah salah satu topologi yang paling sederhana, yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan pada satu kabel utama, atau sering disebut sebagai bus atau backbone. Keunggulannya adalah biaya instalasi yang rendah dan kemudahan penambahan perangkat baru. Namun, jika kabel utama mengalami masalah, maka seluruh jaringan dapat terganggu. Topologi ini juga rentan terhadap tabrakan data, terutama saat jaringan lalu lintas padat. Meskipun sederhana, topologi bus masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus yang biayanya menjadi pertimbangan utama.
Selanjutnya, topologi star mengatasi beberapa kelemahan teknologi bus dengan menghubungkan setiap perangkat ke perangkat pusat, seperti hub atau switch. Jika satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat lain akan tetap dapat berkomunikasi. Topologi ini juga menawarkan keamanan yang lebih baik karena lalu lintas data dapat dikontrol dan dipantau pada perangkat pusat. Selain itu, kemudahan dalam mengidentifikasi masalah menjadikannya populer dalam jaringan bisnis dan rumah. Namun, kegagalan pada perangkat pusat dapat melumpuhkan seluruh jaringan dan biaya instalasinya bisa lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak kabel. Selanjutnya ada topologi ring yang menghubungkan perangkat dalam lingkaran tertutup, di mana data akan mengalir dalam satu arah melalui token khusus. Topologi ini menawarkan performa yang lebih baik daripada topologi bus dalam hal penanganan lalu lintas jaringan yang lebih tinggi. Instalasi dan konfigurasi ulang juga relatif lebih mudah. Namun, kinerja jaringan sangat dipengaruhi oleh jumlah perangkat yang terhubung dan kecepatan dari setiap perangkat tersebut. Pemecahan masalah juga bisa menjadi rumit, dan jika satu koneksi terputus, seluruh jaringan dapat terganggu. Meskipun memiliki beberapa tantangan, topologi ring masih banyak digunakan dalam beberapa aplikasi khusus, terutama di mana keandalan dan performa menjadi prioritas. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh menciptakan jaringan dengan banyak jalur redundan antar perangkat. Topologi ini sangat andal karena jika satu jalur gagal, maka data dapat dikirim melalui jalur lain. Keamanan juga menjadi prioritas utama dalam topologi mesh karena adanya enkripsi dan autentikasi data yang kuat. Namun, kompleksitas instalasi dan biaya yang tinggi masih menjadi tantangan utama, terutama untuk jaringan skala besar. Topologi mesh sering digunakan dalam aplikasi kritis seperti jaringan backbone internet dan jaringan militer di mana keandalan dan keamanan menjadi aspek yang sangat penting. Selanjutnya, jaringan juga dapat dikategorikan berdasarkan media transmisi yang digunakan. Jaringan berkabel atau wired network menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau serat optik untuk menghubungkan perangkat. Keunggulannya adalah kecepatan dan keandalan tinggi, terutama untuk transmisi data dalam jumlah besar. Jika jaringan nirkabel atau wireless network menggunakan radio untuk komunikasi sehingga memberikan fleksibilitas dan mobilitas, tetapi masih rentan terhadap gangguan dan masalah keamanan. Kedua jenis jaringan ini memiliki peran penting dalam infrastruktur jaringan modern dan sering digunakan bersama-sama untuk menciptakan solusi jaringan yang optimal. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana jaringan dapat mengirimkan data. Unicast adalah komunikasi satu ke satu antara dua perangkat, seperti saat kita mengirim email ke satu orang. Multicast mengirimkan data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu, seperti saat kita melakukan video conference dengan beberapa peserta, seperti Zoom atau Google Meet. Broadcast mengirimkan data dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan, seperti saat kita menerima siaran radio atau televisi. Model jaringan saat ini didominasi oleh internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi secara instan, mengubah cara kita hidup dan bekerja. Internet telah menjadi infrastruktur penting bagi aktivitas manusia, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga hiburan dan komunikasi sosial. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang jaringan, mari kita terus membangun dunia yang lebih terhubung, terinformasi, dan memberdayakan. Masa depan digital ada di tangan kita. Sampai jumpa di petualangan teknologi berikutnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para audiens. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.